Ya, oke. Aman? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini saya ada di tempat yang hening tapi penuh dengan buku. Ya, ini banyak sekali. Kalau saya hitung ini ribuan buku yang ada di sini. Ini juga tempat yang menyenangkan. Teman-teman hadap-hadapan dimanapun berada sebenarnya tujuan saya juga ada di sini adalah supaya kita semua kembali rajin membaca. Dulu saya rajin sekali membaca, berimbang dengan kegemaran saya dengan musik. Dengan adanya saya datang ke sini, mudah-mudahan kembali lagi keinginan untuk membaca. Amin. Oke, selamat malam. Kita ketemu di ini asli hadap-hadapan, berhadapan ini. Asli nih. Kalau setengah lihat beliau pasti udah tahu namanya Anwar Jimpe Rahman. Nah, kenapa namanya Jimpe? Itu nama panggilan di kampus. Jadi dulu saya pernah waktu awal-awal menulis di kampus, orang enggak jadi nama sebenarnya saya Anwar Rahman. Cuma, Anwar Rahman, ya. Waktu saya menulis di media kampus di UNAS, teman-teman itu tidak tahu Anwar Rahman. Yang tahu Jimpe-nya. Jadi Jimpe. Siapa yang nulis Anwar Rahman itu ya? Siapa penulis itu? Jadi setelah itu saya kemudian harus pakai Anwar Jimpe Rahman. Nah, ini menjadi satu nama yang sangat familiar di kalangan, apalagi teman-teman komunitas. Bukan cuman teman-teman komunitas pembaca, juga perajut, terus film, ya, karena pernah bikin film juga ternyata, ya, musik juga, karena di sini banyak sekali dulu teman-teman main musik di sini. Sekarang saya berada di Kampung Buku di Kompleks CV Dewi. Nomor berapa ini? 192E. 192E. Jadi kalau bukan blok sebenarnya, bukan blok, tapi ya? jalan. Dia CV Dewi itu di seberang. Oh, CV Dewi di sana. Ini yang namanya seberang ini, seberang jalan. Ini tanah sisanya dulu CV Dewi. Tanah sisanya CV Dewi. Jadi jalan, tapi tetap namanya Jalan Abdullah dan Serwa, CV Dewi. Oke. Jadi main-main ke sini lah. Di sini terbuka kan? Terbuka. 24 jam untuk semua, bukan cuma pembaca buku. Jam 10 pagi, terbukanya pagi sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Nah, memang karena saya tahu ini tempat ini menjadi satu destinasi bagi teman-teman komunitas dan seniman juga. Kan kita pernah tampung di sini seniman nginap-nginap ya? Iya, residensi. Itu sudah berapa orang kita residensi di sini? Dari awal berdirinya? Sepuluhan lebih lah. Maksudnya ya 10-an lebih. Nggak pernah kami hitung. Karena kapan ini Kampung Buku kita inisiasi pertama? 2008. Jadi waktu itu kami pindah di sini dari Perintis Kemerdekaan, kemudian pindah di sini. Kita kontrak rumah mertua, tapi kemudian karena ada peluang untuk saya dan Pio beli, jadi kami dengan istri ya? Iya. Oke. Jadi rumah mertua dibeli? Iya. Oh, sangat profesional. Iya, karena ada ipar-ipar toh. Oh, ipar-ipar. Iya, biar kita ndak kelahi lah. Oh, ndak kelahi. Banyak uang lah pindah ke sini beli rumah ya. Amin. Ini susah sekali apalagi CVD sekarang. Nah, saya panggilnya Om Jimpe. Iya. Proyek terakhir adalah buku ya. Iya, buku Warisan Arung Palaka. Warisan Arung Palaka. Iya. Apa keterlibatan tak di buku ini? Karena saya di penerbit, ya saya kalau mau dibilang managing directornya atau direktur. Penerbitnya namanya Ininawa. Jadi saya bekerja di Ininawa sejak 2005. Bukan kita punya Ininawa? Iya, punya komunitas. Punya komunitas. Iya. Dan Anda bekerja juga di situ? Hah? Bekerja juga di situ? Bekerja. Ya, double job ya. Double job. Double macuknya juga. Macuk. Nah, Arung Palaka, Warisan Arung Palaka. Ini cetakan kelima. Jadi cetakan kelima? Iya, ini malah buku terbitan pertamanya Ininawa 2004. 2004. Oke. Ya. Ternyata Warisan Arung Palaka ini cetakan kelima dari 2004. Dari 2004. Sekarang sudah laku berapa eksemplar buku? Eksemplar namanya kalau buku ini? Iya. Oke. Berapa kira-kira, Om? Mungkin 10.000. 10.000? Mungkin. Iya. Iya, kurang lebih lah. Kalau 10.000 yang laku, berapa bagiannya Ininawa? Kira-kira. Beda mau obrolkan itu karena ada zaman ketika ada toko buku yang besar dulu kan, Bina Ilmu dan lain-lain. Sama yang di mall. Iya. Sejak 2011 kita pasarkan sendiri.
online. Online. Tapi sudah dapat 10.000. Iya. Kenapa saya tanya Ki Om Jim? Supaya saya ini mau merangsang kembali minat orang untuk menjadi pengusaha buku. Iya. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau saya tanya tuh berapa maju. Pengusaha buku nikah. Ini susah ini. Tapi banyak yang cari karena mau lebaran. Nah, 10.000 buku, baru satu judul. Berapa buku yang telah diterbitkan ini Nawa? Kalau sorry nih, karena saya nggak punya angka yang pasti karena saya itu prinsipnya sama teman-teman tuh kayak bikin saja. Iya, mau laku atau tidak? Iya. Jadi tapi ya syukur dan puji Tuhan ya, maksudnya ada beberapa buku yang di sana yang cukup diminati begitu. Buku-buku kita memang misalnya karena buku terjemahan, ada juga orang memang sudah lama mau cari buku terjemahan misalnya. Susah akses bahasa Inggrisnya, misalnya buku Voyage to Marege, itu terbit 76, jadi tahun 76 dalam bahasa Inggris di Australia. Jadi kita translate? Ditranslate. Sama ini Nawa? Iya. Oke. Itu bagaimana prosesnya itu? Ya minta izin kurang lebih ya, bisa saya bilang kalau misalnya dalam segi kacamata ini Nawa ya, cukup gampang. Kenapa? Karena para penulis itu tahu ini Nawa, terutama yang profesor-profesor atau doktor yang mengkaji Sulawesi Selatan. Jadi dia tahu kalau ada penerbit ini Nawa. Artinya nama ini Nawa itu sudah menjadi brand lah ya. Ya brand dan dipercaya. Nah, dari beberapa jenis buku yang telah saya bilang diproduksi ini Nawa, mau itu di-translate atau apapun itu, seberapa besar pengaruhnya kepada anak muda? Kalau kita bicara masalah ini Nawa ini kan pasti mau mengajak anak muda untuk kembali membaca. Menurut Om Jimpe itu apakah sudah cukup atau? Menurut pengalaman saya dari 2005 bekerja di ini Nawa sampai jadi 2021 16 tahun. Ya. Pengaruhnya saya kira sangat besar. Ya. Tapi ini ukuran yang saya pakai dari kacamata teman yang cerita juga ukuran, tentu saja ukuran yang sangat subjektif ya. Ukuran saya. Misalnya kalau teman-teman bilang dulu kalau kita buka skripsi, tesis, disertasi, masih ada namanya. Atau esai-esai itu buku terbitan Jawa dulu. Terbitan Jawa duluan. Dulunya. Yeah. Tapi sekarang begitu ada buku-buku yang diterbitkan Ninawa, ada juga yang buku-buku, misalnya kita bicara Sulawesi Selatan ya, buku-buku terbitan Ninawa juga ada dalam daftar pustaka yang menjadi rujukan toh. Kalau di Ninawa posisi Om Jim sebagai direktur. Oke, Ninawa sudah merilis berapa buku, berapa judul sampai sekarang yang ada di. Kalau misalnya murni yang dibikin, yang ditulis, kuratori sama penerbit itu antara 40-50 sampai 50. Iya, itu sedikit sebenarnya. Itu semuanya ada di sini, dijual di sini. Ada malah yang sudah tidak terbit. Tapi masih ada. Maksudnya ada arsipnya. Ada arsipnya. Jadi misalnya ada orang karena biasanya begini, kampung buku itu karena ada ini Nawa juga di sini. Orang kemudian tahu peneliti dalam negeri maupun luar negeri, kalau mau meneliti Sulawesi Selatan, gampangnya itu ada di kampung buku. Karena misalnya ada buku yang kita terbitkan, ada juga arsip khusus tentang Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi umumnya di dalam sini. Di dalam situ. Tapi dalam bentuk digital? Buku memang. Jadi ada buku-buku langka. Buku langka ya? Buku susah tidak dijual kemudian ada malah misalnya tahun Kamus Toraja tahun berapa? Kamus Toraja? Tahun 40 diterbitkan. Tahun 40? Abad lalu. Abad lalu. Oke. Itu ada di sini? Ada. Kita simpan. Satu eksemplar pasti. Itu masih ada yang baca? Maksudnya kenapa tidak diterbitkan lagi sama ini Nawa? Itu pasti ribet ya? Maksudnya ribet karena minta izin sama orangnya. Kita nggak tahu ahli warisnya siapa. Misalnya tuh kalau meninggal ahli warisnya siapa, terus
urusan penerbitnya bagaimana, bla 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 gitu. Oke, jadi sebegitu ribet sebenarnya ya. Jadi saya bisa bilang kayak musik sih sebenarnya, maksudnya kalau musik kan jelas di YouTube tiba-tiba tertangkap copyright, enak langsung transaksinya tuh langsung lari ke yang punya tuh. Kalau buku kan enggak, yang penghargaan tertinggi buku itu kan sebenarnya misalnya kita mengutip. Iya, jadi penghargaan moral sebenarnya. Gitu. Sebagai kita tahu kayak kita bilang, wah saya tahu kita yang menulis duluan harus sebut nama tak di sini. Dikutip gitu, biasanya di bawah ada di catatan kaki, ada juga dalam tulisan, ada juga yang dirujuk di daftar pustaka atau kepustakaan. Dan pasti banyak anak kampus yang mengutip terbitan. 45 judul teman-teman ya. Jadi saya bisa bayangkan 45 judul betapa ribetnya itu. Itu dalam waktu berapa tahun? Pengalaman saya 16 tahun. 16 tahun 45 judul. Jadi 17 tahun minimal 17 sekarang. tahun 40 sampai 50 ya. Jadi rata-ratanya bisa hampir 3 buku per tahun. Oke. Setelah ini yang terakhir di apa namanya? Reissue namanya di? Iya, semacam itu. Apalagi yang akan dikerjakan ini Nawa? Kita lagi ada terjemahan yang saya langsung terjemahkan sendiri dari bahasa Inggris. Itu tentang Toraja di Sakdan. Toraja di Toraja Sakdan. Jadi kan ada 2 Toraja kalau di Sulawesi Selatan. Oh gitu. Toraja Mamasa, Toraja Sakdan. Yang di Sulbar itu Mamasa. Toraja Mamasa. Yang di Torajanya? Yang di Toraja Utara sana, yang ke utara Sakdan. Iya. Waduh, saya baru tahu ya. Itu akan terbit. Tentang judulnya itu Art as a Politic. Jadi seni sebagai politik. Jadi kajian antropologinya itu Profesor Bu Kathleen Adams namanya, orang di Amerika, profesor antropologi, itu meneliti tentang bagaimana orang Toraja menggunakan pariwisata untuk mengangkat derajat kebudayaannya begitu kayak begitu. Jadi bagaimana suku dan masyarakat Toraja menggunakan pariwisata untuk mengangkat dirinya. Karena dulu waktu kajian tahun 80-an, 70-an, 80-an sampai akhir 90-an, Bu Kathleen bukan akhir 90. Iya, cocok 90 akhir gitu. Jadi selama 3 dekade itu Bu Kathleen melihat bahwa dulu kan kalau misalnya tahun 70-an waktu mulai pariwisata booming, bahkan kemudian kita dapat misalnya tahun kunjungan Indonesia 91, 92 ya? 90-an pokoknya. Pokoknya gitu. Itu kalau orang menyebut Toraja dia bilang, apalagi di Indonesia, kita selalu menganggap Toraja itu jauh. Kemudian jalanannya susah. Iya, susah. Kemudian cenderung terbelakang. Menurut banyak orang di Indonesia. Kenapa? Karena dia ada di pelosok. Di gunung jauh. Beda kan misalnya karakter orang di pantai yang cenderung cepat. Lalu lintasnya orang jadi gampang pertukaran pikiran, barang dan jasa begitu. Jadi nah itu yang dipakai ketika booming pariwisata, job AP waktu itu dari buku itu ya. Orang Toraja bangga akan dirinya kemudian. Maksudnya tetap dari dulu bangga, cuma kemudian karena lebih meluas toh. Nah itu mungkin salah satu tugas utama dari penulis atau apa yang kita bilang Ya kalau kurator kan beda lagi. Iya. Tugas utama adalah memperkenalkan kita menulis yang baik-baik. Terus biarkan orang membaca berita-berita itu, berita-berita baik yang kita sebar. 45 judul oleh Ninawa dalam waktu 17 tahun. Luar biasa. Mudah-mudahan makin ini ya. Jadi orang bisa lihat semua ke sini, jadi langsung datang ke kampung buku, lihat semuanya buku-buku yang telah diterbitkan oleh Ninawa. Ini kalau dulu ini yang saya dulu ini itu lebih gila itu. Ini Asikalai Bineng. Saya ini beli 2. Waktu saya belum nikah saya beli 2. 1 saya masih bungkus gitu. Karena ini kan dulu luar biasa ini kitabnya. Iya, promosinya ini. Woro-woronya luar biasa. Gila. Kitab ini ya. Nah, ini Asikalai Bineng. Kitab Persetubuhan Bugis. Ini juga barang laku di. Wah, itu laku sudah sejak 2008 kami terbitkan, masih terus
Sampai sekarang masih orang masih minta. Ya. Ini malah mungkin sampai sudah 15.000. 15.000. 15.000. Tapi masih ada juga di Kampung Bopo. Jadi bisa langsung beli ke sini ya? Bisa beli di sini? Bisa. Oke. Jadi banyak sekali yang bisa kita lihat dan kita bisa baca. Nah ini juga, ini bahaya ini. Nah ini 2, Makassar 0 km, ya. Ini saya suka sekali juga ini isi-isinya, karena di sini saya tahu kenapa banyak bencong di Karebosi. Ada di buku ini. Ada. Dua seri namanya, dua seri. Terus kalau mau kita tahu kenapa namanya Sop Saudara, ada juga di sini. Terus jumlahnya penjual coto di Makassar ada di sini. Bayangkan kita ini Makassar 0 km. Ini juga termasuk seri kedua. Ini seri kedua. Ini oke. Ini sudah berapa kali cetak dua-duanya? Ini 3 kali. 3 kali. Lumayan nih. Iya. Jadi kalau anak Makassar kita harus punya ini. Saya punya ini. Saya selalu baca-baca. Nah, Om Jim, kesibukan tak selaku orang yang mengerjakan Makassar Biennale. Iya. Apa sebenarnya itu Makassar Biennale? Itu bisa kalau singkatnya dia ajang seni rupa. Ajang seni rupa internasional. 2 tahunan. Ya. Dan ada di berbagai negara. Kalau Biennale itu kan sebenarnya Indonesia banyak bisa dibilang kota-kota banyak sekali di dunia yang mengerjakan itu seni rupa. Ada juga yang cenderung literatur, sastra tapi kebanyakan seni rupa. Cuma Makassar Biennale ini memang tentu namanya forum ajang seni rupa yang berskala internasional. 2 tahunan dikerjakan di Makassar terutama. Di Makassar juga ada beberapa kota kalau kemudian salah Jogja ada, Jakarta. Kalau di Indonesia ya Jakarta yang duluan tahun 74. Itu bagaimana prinsip franchise kah atau? Enggak Ji, bukan franchise. Kita bisa pakai itu nama? Iya, pakai itu nama dan ya bisa dibilang tinggal bertanggung jawab. Oh begitu. Jadi kota manapun bisa bikin pada dasarnya semua bisa. Pada dasarnya semua bisa. Terus keterlibatan tadi situ sebagai direktur juga? Direktur juga. Luar biasa. Dan itu kan seni yang kita nggak ada jiwangnya kalau dua direktur ini. Seni rupa? Iya. Hubungannya dengan tulis-menulis? Wow. Bisa dibilang kakak adik. Yang mana yang kita suka sebenarnya kalau disuruh memilih, seni rupa atau seni ini? Seni menulis ya. Seni menulis. Ya, saya suka seninya. Jadi seniman. Jadi Makassar Biennale sudah tergelar berapa kali? 2017, insya Allah September nanti 2021 untuk ketiga. Ini untuk ketiga kali, 2021 mudah-mudahan sudah lewat pandemi dan kita bisa bertemu lagi dengan Makassar Biennale. Tapi dengan kota lain ada ini ya, ada kerjasama atau? Kita kerjasama, kita sistemnya itu bahkan sebenarnya bekerja lebih horizontal. Maksudnya tidak top down Ki. Jadi teman-teman menerjemahkan Makassar Biennale di Parepare, bagaimana cara menerjemahkan di Pangkep. Yang terakhir itu di Parepare juga ya? Iya ada. Jadi itu berdasarkan terjemahannya teman-teman. Tapi tetap misalnya saya dengan tim terutama publikasi di Makassar itu menemani mereka, mendampingi, tinggal mencocokkan secara manajemen cocoknya bagaimana. Tapi misalnya ada yang sering salah sangka, misalnya karena dipakai Makassar Biennale di Parepare berarti Yayasan Makassar Biennale itu yang ngasih uang ke teman-teman di Parepare misalnya atau di Pangkep, padahal cari sendiri mengupayakan sendiri. Tapi ada yang namanya misalnya kita subsidinya di bagian mana, begitulah. Tapi berbagi beban. Makassar Biennale juga disubsidi. Bagaimana kalau Makassar Biennale menghidupi festivalnya? Kita ya kita tentu mengajukan proposal ke beberapa pihak. Terutama misalnya Backcraft kemarin kan 2 kali kita dibantu. Tapi tentu saja misalnya teman-teman di Tanah Indi juga secara manajemen membantu secara tenaga manajemennya, SDM-nya sama sumber daya yang dia punya. Misalnya ada tabungannya Tanah Indi ya dibantu dulu Makassar Biennale, nanti dikasih kembali. Gitu. Tanah Indi apa pula itu Tanah Indi? Nah, kalau itu juga ada juga dulu saya pernah di sini Dewi Bulan. Iya. Ada itu Tanah Indi itu yang bikin programnya Dewi Bulan. Oh, Dewi Bulan dibikin nonton bareng. Nah, Tanah Indi itu apa?
Kalau Tanah Indi itu kok singkatnya komunitas yang saya bikin waktu mahasiswa tahun 99. Iya. Terus bertahan sampai sekarang. Itu yang dibikin itu kajian perkotaan. Jadi penelitian kota termasuk ekonomi kreatif kemarin. Saya ingat beberapa tahun lalu Om Jim dan tim itu mengerjakan satu proyek ekonomi kreatif Makassar, dan kalau tidak salah hasilnya itu adalah Panakukang adalah jadi tempat Chandra di mukanya, di kawah Chandra di muka. Bisa dibilang begitu ya. Ekonomi kreatif di Makassar. Menurut Om Jim kan itu beberapa tahun lalu. Sekarang bagaimana? Agak sama jadi Panakukang nih. Tetap Panakukang. Apalagi itu karena ada berdasarkan dari pemilik usaha misalnya komunitas kreatif. Apalagi misalnya orang-orang Tionghoa itu bilang Panakukang itu kepala naga sekarang. Kepala naga. Oke. Bayangkan kalau kepala naga. Iya. Oke. Tanahnya mahal. 5 tahun lalu masih 30 juta per meter. Sekarang? Bayangkan mungkin 6 tahun lalu. 30 juta. Bukan 6 tahun lalu, 7 tahun lalu. Oke, ini termasuk di Panakukang ini. Amin. Masih kecamatan. Masih kecamatan. Investasi luar biasa. Nah, Tanah Indi menginisiasi banyak sekali gerakan juga. Ya, termasuk musik, Dik. Ya, sebenarnya bukan. Bantu-bantu teman-teman di musik lah. Misalnya mendokumentasikan. Kita memang itulah. Karena pemusik itu kan banyak di kota tuh. Jadi mau ndak mau, apalagi masuk dalam subsektornya ekonomi kreatif, kita mesti juga itu. Apalagi lah beberapa faktor kayak teman-teman kita banyak di situ, terus melihat kota juga dengan lewat musik juga menarik. Supaya ndak terus tiga mi lihat musik, tulisan sama seni rupa. Menurut tak ini ya mana paling bagus, mana paling nyaman? Nyaman semua. Tulisan gitu. Beda-beda di. Iya pasti beda. Maksudnya saya senang belajar, tapi bukan belajar di kelas. Oke, saya juga. Nah itu dia, makanya kan enak obrolan begini, Jadi bayangkan Maki, ada 3 tempat yang bisa satu tempat saya banyak kali orang yang beragam kita bisa ketemu dan pecah kepala juga tentu saja. Itu apalagi itu ada kerja kolektif juga di situ. Oke. Nah terkait dengan musik, Om Jimpe dengan Tanah Indi pernah membuat satu film dokumenter namanya jatuhnya di Bunyi Kota. Iya. Nah, 100 itu bagaimana tahun itu? musik 100 tahun musik populer di Makassar. Makassar. Itu tantangan dan ceritanya sejak awal apa yang mau kita tampilkan sebenarnya di situ di film dokumenter itu? Intinya membantu teman-teman mengarsip. Maksudnya begini. Kota yang baik itu atau komunitas yang baik atau masyarakat yang baik itu yang gampang mengingat. Masyarakat yang baik adalah yang gampang mengingat. Kota yang baik adalah yang gampang mengingat. Oke, artinya bisa saya bilang sekarang bahwa Makassar kurang mengingat, Di? Iya. Makanya dibutuhkan orang-orang seperti kita. Amin. Dan teman-teman di Tanah Indi. Teman-teman juga. Maksudnya teman-teman kan proses-proses yang terjadi di penelitian Bunyi Kota misalnya, itu juga bantuannya. Bunyi Kota penelitian juga? Beda lagi? Enggak, Bunyi Kota itu sebelum menjadi dokumenter kita meneliti. Oke, jadi namanya Bunyi Kota. Bunyi Kota judulnya. Judulnya. Dan outputnya adalah film dokumenter 100 tahun musik populer Makassar. Iya. Sama. Ya judulnya juga yang jadi nanti buku RIC itu. Jadi RIC dan 100 tahun musik populer Makassar. Jadi didahului oleh film dokumenter itu. Tantangannya apa waktu bikin itu film, Om Jim? Jelas waktu. Maksud saya. Berapa lama penggarapan? Penggarapan itu hampir setahun sebenarnya. Tapi kita dahului dengan footage, termasuk waktu itu kita ngobrol dua kali take. Malamnya di Slemer, kemudian di Madama, siangnya tuh. Saya sama saya. Iya. Astaga. Sama teman-teman digilir, ditelepon lah segala macam. Berapa orang yang kita libatkan di situ? 15 orang. Iya, anak-anak yang tidak ada latar filmnya.
kecuali satu Eman mungkin yang punya latar film, maksudnya film jadi dokumenter. 14 orang itu tidak punya pengalaman di. Iya, termasuk saya. Nggak ada sama sekali. Tantangannya lebih luar biasa. Kalau mengerti penelitian, gampang itu dokumenter saya rasa. Masa? Iya. Ini bisa tidak mengerti. Ini susahku saya kan tidak mengerti, Kak. Saya membayangkan penelitian orang duduk pakai kacamata, enggak begitu di. Ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi. Kemarin waktu saya ke Prego, ngopi-ngopi penelitian itu. Oke. Ya. Semodern itu penelitian teman-teman. Jadi makanya memang dengan contoh-contoh seperti ini, Om JP bermaksud bahwa tidak susah gitu semuanya. Iya, santai-santai. Dibawa santai semuanya. Nah, balik lagi dengan proyek film itu. Tantangannya pasti karena tadi waktu. Waktu itu maksudnya karena Kemendikbud bantu. Kemendikbud ini, bulan 12 harus keselesaian, mau ke laporan. Ada apa yang Kemendikbud mau sebenarnya untuk itu? Kemendikbud memfasilitasi di bagian sejarah. Ada pesan-pesan sejarah. Sejarah. Maksudnya begini, kalau kan beberapa di proposal dia terima, cuma memang waktu kita diterima tahun 2019. Iya. Hanya Tanah Indi yang konsen ke sejarah kota, yang lainnya sejarah biasa yang kayak pahlawan daerah. Sejarah kota tadi. Iya. Jadi dengan adanya film dokumenter itu makin menguatkan sebenarnya ingatan kita ya. Nah itu bagus sekali. Jadi tapi itu tidak bermaksud untuk memberikan memberikan penekanan kepada orang bahwa begini kowe, tidak. Jadi enggak ada tendensi dan sebenarnya teman-teman yang lain juga bisa bikin. Bisa sekali. Bahkan sebenarnya dari film itu kan sebenarnya 27 menit kalau nggak salah, 27 sekitar itulah, hampir setengah jam. Itu kita bagi babak per dekade. Jadi teman-teman mau ambil slot dekade ini, enak sekali. Jadi tinggal cari rincinya tuh, misalnya tahun 40-an itu bagaimana? Waktu tahun 70-an bagaimana? Enak nih. Nah, itu penelitiannya juga lama pasti ya? Lama ya, setahun itu kurang. Mengumpulkan bahan? Bahannya lebih lama lagi, maksudnya begini. Arsip itu kan ada di dalam, tapi arsip itu kan dikumpul sejak 2008 juga. Jadi sebenarnya ini barang kayak tinggal, ada beberapa data di sini. Tinggal dijadikan mau jadi apa, warna yang mana, sejarah kota kah, sejarah musik kah misalnya, ada semua hubungannya. Nah, hasilnya dari itu apa yang Om JP dan teman-teman Tanah Indi rasakan dengan adanya film dokumenter itu? Pertama itu belajar bekerja di waktu yang agak sempit memang. Itu kalau mau dibilang editing ininya hampir 2 bulan. Jadi termasuk penelitian waktu saya ke Jawa 15 hari, kemudian pulang dan ngedit langsung gambar. Yang edit juga Om JP sendiri? Saya bantu dari belakang. Misalnya. Kenapa harus ambil data di Jawa? Ada arsip-arsip musik di Jawa banyak. Arsip musik Makassar? Misalnya Anggi Mamiri. Ada di Lokananta. Itu rekaman Anggi Mamiri yang mana? 60-an. Tahun 60-an? 60-an atau itu siapa? Saya lupa namanya, tapi wah, saya mesti buka ini. Ada di Lokananta. Jadi ada rekaman Anggi Mamiri di sana. Ada. Itu bagaimana? Kita dapat atau dikasih kopiannya? Kita beli. Oh, beli. Kita beli per file. Per file. Iya. Arsip nih. Jadi sebenarnya itu orang Lokananta itu harta karun juga itu Lokananta menurut saya, dan teman-teman perlu support apapun caranya. Iya, betul tahu. Jadi ada project itu lagunya Anggi Mamiri tahun 60-an atau antara 59 sampai 62. Iya. Itu direkam dalam proyek yang dibikin memang Presiden Soekarno. Dia suruh orang merekam lagu-lagu daerah. Lagu-lagu daerah dan dinyanyikan di mungkin 1-2 band gitu. Kemudian direkam di Lokananta. Pita ini masih dalam bentuk pita gulung. Yang sudah bertumpuk-tumpuk dan berjamur karena udara tropis Indonesia. Itu kemudian ada Pak Yampolski namanya, peneliti, dan bikin katalog Lokananta. Dia menyelamatkan dan mengatur kembali itu arsip. Kemudian banyaknya itu masih pita dan masih piringan yang dibersihkan kembali gitu. Gila, ya. Nah, dan itu waktu saya ke Lokananta, itu saya tinggal
colok flash disk. Oh gitu. Jadi dia ubah kodong tawa. Jadi dari pita ke digital. Kita tinggal beli waktu 2019 itu saya beli 35.000 per file. Per file. Itu per file hitungannya 35.000. 35 maksudnya Satu lagu. Oh. Jadi waktu itu kalau nggak salah saya beli 12 file. Lagu Makassar. Lagu Sulawesi Selatan. Termasuk lagu kayak ada lagu Duri kayaknya juga, lagu Toraja. Lagu Toraja juga Enrekan ya, Duri. Iya. Oh, gitu. Bagaimana perasaan waktu itu menemukan harta karun itu? Kalau ada orang yang kayak senang sekali ketemu keluarga yang dia tidak kenal, begitu nih kayaknya. Yang ternyata keluarga dekat, yang ternyata baru dia tahu. Sebegitu gembiranya, Di. Dan kita kan waktu itu kontek-kontekan juga. Beberapa kali ya. Tidak sekali ya Om Jim ke Lokananta ya. Nah, selain Lokananta, di mana lagi? Saya ke Arsip Nasional Jakarta. Itu ambil footage Makassar. Kemudian saya dapat kayak Kahar Musakar yang gambar hidup, gambar realnya, yang videonya, yang di dalam peti ketika tertembak, sudah tertembak, maksudnya ada nih lubangnya di sini. Termasuk itu saya, jadi betapa kayanya sebenarnya kita punya. Iya, tinggal kita sebenarnya mau cari betulan atau enggak. Nah, ini tantangannya yang dilaksanakan oleh Tanah India, mencari sumber-sumber harta karun itu dan mengkompilnya dan menjadikannya dibentuk film dokumenter. Itu ada lanjutannya Kak atau bagaimana nanti? Belum tahu sampai bagaimana. Tapi nah, itu sudah diputar di berapa kota? Kemarin pernah di Bali kan? Bali 2 kali. Terus teman-teman di Parepare kayak putar. Saya lupa di mana lagi ya, karena itu kan tiba-tiba skip karena ada COVID toh. Maksudnya itu lagi oke-nya jalan-jalan nih, itu film luar biasa. Dan ada malah teman di Palu itu kayak mau ke sana bawa film itu, kemudian COVID. Mau sekali kok dong. Tapi setelah COVID mudah-mudahan bisa jalan lagi. Amin. Mudah-mudahan di Prego bisa. Iya bisa, harus. Saya aja belum nonton. Dan narasumber utama. Iya, waktu di RIC kan sempat diputar tapi waktu tidak sempat. RIC gitu juga. Kan nantilah saya akan tonton. Nah, balik lagi ke masalah buku dan terkait dengan musik. Nah, Om Jimpe ini lagi menggarap satu buku yang ada hubungannya dengan film tadi, dokumenter. Itu judulnya tetap Rockin Celebes, dan karena Rockin Celebes yang sebenarnya awalnya saya sama Ardi memang selalu ketemu Kak di bagian kata kunci pengarsipan. Jadi Ardi konsen di bagian itu, tapi dia tahu bahwa saya tidak mungkin lakukan ini. Saya sibuk ngurus apa gitu. Kami bekerja sama kemudian dan jadi tinggal proses editing sedikit Mami. Tinggal sedikit lagi Di. Itu bentuk buku setebal? Insya Allah 200 halaman. Itu isinya adalah yang 100 tahun tadi. RIC juga dan skena musik Makassar. 100 tahun perjalanan musik Makassar 100 tahun dibukin dalam bentuk buku. Dengan harapan selain ditonton juga dibaca. Ada perbedaan antara filmnya, film dokumenternya pasti, karena buku itu kan makin detail toh. Maksudnya obrolan tak misalnya ada yang cuma beberapa detik di film itu mungkin bisa 2 halaman di buku gitu. Gitu-gitu lah. Dan saya mendapati mudah-mudahan banyak. Amin. Setelah buku itu yang terkait dengan perkembangan skena di Makassar, apa lagi yang akan dilakukan? Belum untuk sementara memang konsen di situ sih. Tapi misalnya ada bentuk publikasi, itu yang masih kami pikirkan dengan misalnya Ardi karena dia butuh masukan juga soal arsip-arsip itulah, arsip skena lah. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian dan keinginan untuk mengarsipkan. Arsip. Jadi semua buku-buku yang dibikin oleh Om Jimpe dan teman-teman di Ininawa, di Tanah Indi, di gerakan-gerakannya, penelitiannya adalah bermaksud untuk mengarsipkan
Nah, penting sekali kah itu? Penting sekali karena banyak sekali hal yang itu kayak bikin riwayat keluarga sebenarnya. Dan yang tiba-tiba kita kan sekarang mengarsip tapi tidak menjadi sejarah ya belum terorganisir mungkin. Jadi tapi sebenarnya kalau teman-teman telaten gitu setahun 2 tahun kau akan lihat lucunya tahun itu gitu. Itu yang menarik bagi saya, kayak dia pernah kerja ini, kerja ini. Termasuk kemarin waktu ngobrol sama Brandon, ya press release itu sangat unsur yang bagus juga. Karena untuk menjadi arsip. Saya juga banyak dapat press release malah dari kota-kota lain yang lebih besar. Betul. Dan lebih berpengalaman, industri musiknya lebih maju, malah menurut saya press release-nya kurang. Bukan berarti kan kita lebih baik tapi saya pikir itu juga butuh. Masih perlu ditangani dengan baik kalau teman-teman di sini. Maksudnya tidak semua setelaten mereka teman-teman misalnya di Bandung, karena Tanah Indie itu sering dapat press release dikirim band-band Bandung di emailnya. Jadi mereka memang sebar, dia mungkin kenal dari orang, dari mana nih band ini tahu. Kalau band Makassar juga ada yang ngirim. Seingatku ada ya, tetap ada pasti ya. Ada. Siapa? Lupa. Ada karena teman-teman Murka. Oh, Murka, Syair Murka. Iya. Karena sempat main kemarin waktu ulang tahun Tanah Indie, kemudian dikasih tahu teman-teman, kirim kalau ada press release-mu. Nah, sekarang ini agak serius ini pertanyaan Om Jim. Dengan kondisi anak muda sekarang, bagaimana Om Jim dan teman-teman memposisikan diri, baik itu ini nawanya, Tanah Indinya, atau apalagi ya tadi yang satu lagi Bienalnya, atau apa itu, menghadapi ini kondisi anak-anak muda sekarang yang serba gampang, instan dan lain-lain. Bagaimana strateginya? Karena kan mau tidak mau ini Tanah Indie dan teman-teman ini akan menjual sesuatu gitu. Ada produk yang akan diberikan. Bagaimana memposisikan diri? Ini pertanyaan menarik sih. Kalau yang selalu terjadi di sini, misalnya di Kampung Buku, karena memang selalu ada interaksi langsung, bahkan workshop misalnya sampai 6 bulan menulis 1 semester, mahasiswa semua misalnya. Itu juga mengubah sekali kelihatan secara pandang mereka tentang ternyata itu yang dikerjakan Innawa gitu. Itu yang dikerjakan Tanah Indie, sampai kemudian banyak misalnya lulusan alumni itu kemudian tetap tinggal dan ikut membantu Makassar Biennale, Tanah Indie, penerbit Innawa. Jadi sebenarnya kalau mempelajari apa yang terjadi selama ini sama mereka ini, misalnya Wilda, Sisi dan teman-teman yang lain, itu soal simpelnya aja, kayak tak kenal maka tak sayang. Mereka tidak kenal selama ini ternyata. Tapi itu kalau masuk ini luar biasa sebenarnya. Nah, itu tantangannya karena mungkin beda kebiasaan dan beda apakah itu keseharian. Beda keseharian. Tapi pada dasarnya karena kita dimudahkan sekarang teknologi, kita juga tidak jarang juga bekerja berjarak dari rumah masing-masing. Kirim nih filemu gitu-gitulah. Jadi sebenarnya gampang, tinggal sebenarnya kesepakatan manajemen. Deadline-nya itu segini loh. Jadi memang hal-hal yang teman-teman di sini lakukan, menurut saya juga butuh support yang besar dan effort yang luar biasa, Om Jimdi. Karena apa yang dilakukan, sekali lagi teman-teman, apa yang dilakukan oleh Om Jimpe Anwar Jimpe Rahman beserta teman-teman di Ininawa dan Tanah Indie atau Bienal adalah upaya untuk mengarsipkan, nantinya akan memberikan hal yang bisa diwariskan kepada anak cucu tadi, bahwa begini loh, ada kejadian begini tahun begini, jadi kalau tidak diarsipkan tidak ada bukti. Betul. Dan itu yang jadi bahan pelajaran lagi sebenarnya. Sebenarnya orang tidak bisa langsung belajar terus, tidak ada bahan. Bahannya itu dari masa lalu. Betul. Tapi masa lalu itu bukan berarti bahwa ketinggalan zaman, tidak. Mesti dipelajari sebagai bahan untuk hari sekarang.
Itu masa lalu dipelajari di hari sekarang untuk masa depan. Masa lalu dipelajari di hari sekarang untuk masa depan. Iya. Nah, dulu ada pepatah Om Jim itu. Buku adalah gudangnya ilmu. Lihatlah dunia lewat membaca. Itu masih relevan sekarang? Masih. Masih ya? Masih. Atau ada quotes sendiri? Kalau saya quotes-nya lebih ke penulis, tentang penulis. Misalnya saya malah menyarankan teman-teman itu jangan membebani diri sebagai penulis, misalnya harus melulu bikin buku. Ya. Atau menciptakan buku. Tapi menulis bisa banyak media. Iya, justru sebenarnya yang juga menjadi pekerjaannya seorang penulis adalah menciptakan penulis yang lain. Itu inti. Bukan cuma buku, menciptakan penulis. Bikin. Karena tidak semua penulis ternyata bisa menulis buku, Iya. Ada yang cuma misalnya hanya saya menulis esai saja yang banyak saja gitu. Meskipun nanti esainya sudah terkumpul atau puisinya terkumpul atau karya yang buku-buku tulisan-tulisan laporannya terkumpul jadi dikompilasi jadi buku. Tapi ada juga karena sesekali saya dengar obrolannya teman-teman misalnya penulis agak frustrasi dengan penjualan buku tuh. Ya. Tapi saya bilang jangan juga untuk membebani diri harus jualan buku semua. Kan bisa jual jasa misalnya itu satu. Kedua juga kalau belum mampu untuk bikin buku ya bikin saya penulis. Ciptakan penulis yang lain. Iya. Kalau belum mampu menulis buku, bantu penulis. Kita bantu penulis yang lain. Itu luar biasa sekali. Bukan quotes lagi, ini dorongan sebenarnya, semangat dari Om Jimpe. Ya. Nah, banyak sekali sebenarnya yang bisa kita obrolkan di sini Om Jim, dan saya sangat takjub dengan 45 judul selama 17 tahun dan apa-apa yang dilakukan oleh teman-teman di sini termasuk Makassar Biennial yang insya Allah akan berputar lagi 2021. Terus buku 100 tahun musik populer Makassar setelah dikeluarkan versi film dokumenternya, dan banyak lagi. Saya yakin akan banyak hal-hal baik yang akan keluar dan bermuara awalnya di sini. Ini tempat yang menyenangkan, teman-teman. Langsung datang sini. Kalau ada pertanyaan seperti gini, saya bisa menulis, saya butuh penerbit, bisa langsung ini nama? Bisa Tonji. Iya, oke. Ya, terima kasih Om Jimpe. Sama-sama. Anwar Jimpe Rahman, sahabat saya sejak bertahun-tahun yang lalu, telah menjadi buat saya adalah sumber ilmu juga. Ya, kita bertukar-tukar. Iya, betul. Tentu. Oke. Belajar terima bareng. Kasih. Ya, terima kasih Om Jim. Rumahnya menyenangkan sama-sama. sekali, banyak sekali buku. Asia Tenggara dalam kurun niaga 1450. Ini Tumpahna Wenrengnya apa ini? Apa artinya ini? Ini sebuah episode sastra Bugis. Tentang tumbangnya pohon di Ilaga Ligo. Terus ini lucu. Sudah lama tidak bercinta, ketika bercinta tidak lama. Bukunya teman Berto Tukan. Oke. Ini juga yang sebelum Warisan Rumpalaka, ini yang teman-teman keroyokan kerjakan. Ini ramuan di segitiga Wallacea. Wallacea. Siasat pengobatan warga, Selat Makassar, Laut Flores hingga Teluk Cendrawasih. Ini 16 penulis anak muda ini. Yang dikompil jadi satu buku. Iya, 6 kota. 6 kota. Oke. Nah, banyak sekali kan teman-teman, jadi apalagi yang suka buku silakan berkunjung dan main ke sini, akan banyak hal positif yang akan kita dapatkan. Terima kasih Om Jim, satu kali lagi kita tos, kita ketemu di meja kopi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.